Perkenalkan, nama saya Najwa Ramaida Putri. Perkenalkan, nama saya Maisyala Putri Amelia. Perkenalkan, nama saya Ningsiti Nurjana. Sejarah masuknya Islam di Sulawesi. Ribuan pulau yang ada di Indonesia sejak lama telah menjalin hubungan dari pulau ke pulau, baik atas motivasi ekonomi maupun motivasi politik dan kepentingan kerajaan. Hubungan ini pula yang mengantar dakwah menembus dan merambah Celebes atau Sulawesi. Menurut catatan Kompani Dagang Portugis yang datang pada tahun 1540 saat datang ke Sulawesi, di tanah ini sudah bisa ditemui pemukiman muslim di beberapa daerah. Meski belum terlalu besar, namun jalan dakwah terus berlanjut hingga menyentuh raja-raja di kerajaan Goa yang beribu negeri di Makassar. Raja Goa pertama yang memeluk Islam adalah Sultan Alauddin Al-Awwal dan Perdana Menteri atau Wazir Besarnya, Kareng Matopa pada tahun 1603. Sebelumnya dakwah Islam telah sampai pada ayahanda Sultan Alauddin yang bernama Tani Galo dan Sultan Ternate yang lebih dulu memeluk Islam. Namun Tani Galo khawatir jika ia memeluk Islam, ia merasa kerajaannya akan di bawah pengaruh kerajaan Ternate. Beberapa ulama kerajaan Goa di masa Sultan Alauddin begitu terkenal karena pemahaman dan aktivitas dakwah mereka. Mereka adalah Khatib Tunggal, Datuk RI Bandung, Datuk Patimang, dan Datuk Ritiro. Dapat diketahui ulama dan mubalik asal Minangkabau yang menyebarkan Islam ke Makassar. Pusat-pusat dakwah yang dibangun oleh kerajaan Goa. Pusat-pusat dakwah yang dibangun oleh kerajaan Goa inilah yang melanjutkan perjalanan ke wilayah lain sampai ke kerajaan Bugis, Wajo, Sopeng, Sindereng, Ternate, Luwu, dan Palopo. Kerajaan Goa Talo. Pada awalnya, kerajaan Goa Talo yang lebih dikenal sebagai Kerajaan Makassar terdiri dari beberapa kerajaan yang bercocok Hindu, antara lain Goa, Talo, Wajo, Bane, Sopeng, dan Luwu. Dengan adanya dakwah dari Dato RI Bandung dan Dato Sulaiman, Sultan Alauddin atau Raja Goa masuk Islam. Setelah raja memeluk Islam, rakyat pun segera ikut memeluk Islam. Kerajaan Goa dan Talo kemudian menjadi satu dan lebih dikenal dengan nama Kerajaan Makassar, dan pemerintahnya yang terkenal adalah Sultan Hasanuddin 1653 sampai 1669. Ia memperluas pengaruh Kerajaan Makassar sampai ke Matos, Bulukamba, Mandar, Sulawesi Utara, Luwu, Butan, Sulayar, Sumbawa, dan Lombok. Hasanuddin juga berhasil mengembangkan pelabuhannya dan menjadi bandar transit di Indonesia bagian timur pada waktu itu. Hasanuddin mendapat julukan ayam jantan dari timur karena keberaniannya dan semangat perjuangan. Makassar menjadi kerajaan besar dan berpengaruh terhadap kerajaan di sekitarnya. Faktor-faktor penyebab kerajaan Makassar menjadi besar yaitu letaknya strategis baik sekali untuk pelabuhan, jatuhnya Malaka ke tangan Portugis yang menyebabkan pedagang Islam pindah ke Makassar. Tangan Makassar menyebabkan VOC merasa tersaingi. Makassar tidak tunduk kepada VOC. Bahkan Makassar membantu rakyat Maluku melawan VOC. Kondisi ini mendorong VOC untuk berkuasa di Makassar dengan menjalin kerjasama dengan Makassar, tetapi ditolak oleh Hasanuddin. Oleh karena itu, VOC menyerang Makassar dengan membantu Arupalaka yang bermusuhan dengan Makassar. Akibatnya Banteng Barombong dan ibu kota Sembapu jatuh ke tangan musuh. Hasanuddin ditangkap dan dipaksa menandatangani perjanjian Bangaya 1667. C. Kerajaan Bone. Kesultanan Bone atau sering pula dikenal dengan Akarungengri Bone merupakan kesultanan yang terletak di Sulawesi bagian barat daya atau tepatnya di daerah Provinsi Sulawesi Selatan sekarang ini. Menguasai area sekitar 2.600 km persegi.
Terbentuknya kerajaan Bone dimulai dengan kedatangan Tomanurungri, Matajang Mata Silompoe, yang mempersatukan 7 komunitas yang dipimpin oleh Matoa. Manurungri Matajang menikah dengan Manurungri Toro yang melahirkan Laumasa Petapanle Besi sebagai Arumpone kedua. Saudara perempuannya menikah dengan Lapatikeng Arung Palaka yang melahirkan Lasaliu Karampelua sebagai Arumpone ketiga. Di masanya, kerajaan Bone semakin luas berkat keberaniannya. Perluasan kerajaan Bone ke utara bertemu dengan kerajaan Luwu yang berkedudukan di Cenrana, muara sungai Walenai. Terjadi perang antara Arumpone Latenlisuki dengan Datu Luwu Dewa Raja yang berakhir dengan kemenangan Bone dan perjanjian damai Polo Malelae Ri Uningi. Dinamika politik militer di era itu kemudian ditanggapi dengan usulan penasehat kerajaan, yaitu Kajao Lalitdong pada Arumpone Latenri Rawe Bung Kange, yaitu dengan membangun koalisi dengan tetangganya, yaitu Wajo dan Sopeng. Koalisi itu dikenal dengan perjanjian Telum Pocoe. Bone, Wetenli Tupu adalah pemimpin Bone pertama yang masuk Islam. Namun Islam diterima secara resmi di masa Arumpone Latenri Pale Matinroi Ritalo Arumpone ke-12. Sebelumnya yaitu Latenri Rua telah menerima Islam, namun ditolak oleh Hadat Bone yang disebut Ade Pitui, sehingga dia hijrah ke Bantaeng dan meninggal di sana. Ketika Islam diterima secara resmi, maka susunan Hadat Bone berubah. Ditambahkan jabatan Parewasara atau pejabat syariat, yaitu Peta Kaliye atau Kodi. Namun, posisi bisu kerajaan tetap dipertahankan. Bone berada pada puncak kejayaannya setelah Perang Makassar 1667 sampai 1669. Bone menjadi kerajaan paling dominan di Zazela Selatan, Sulawesi. Perang Makassar mengantarkan Latenli Tata Arung Palaka Sultan Sadudin sebagai penguasa tertinggi. Kemudian diwarisi oleh kemenangannya yaitu Lapatau Matana Tika dan Battari Toja. Lapatau Matana Tika kemudian menjadi leluhur utama aristokrat di Sulawesi Selatan. Sejak berakhirnya kekuasaan Goa, Bone menjadi penguasa utama di bawah pengaruh Belanda di Sulawesi Selatan dan sekitarnya pada tahun 1666. Bone berada di bawah pengawasan Belanda sampai tahun 1814 ketika Inggris berkuasa sementara di daerah ini, tetapi dikembalikan lagi ke Belanda pada 1816 setelah perjanjian di Eropa akibat kejatuhan Napoleon Bonaparte. Pengaruh Belanda ini kemudian menyebabkan meningkatnya perlawanan Bone terhadap Belanda. Namun Belanda pun mengirim sekian banyak ekspedisi untuk meredam perlawanan sampai akhirnya Bone menjadi bagian dari Indonesia pada saat proklamasi. Di Bone, para raja bergelar Arumpone. Kerajaan Wajo. Kerajaan Wajo adalah sebuah kerajaan yang didirikan sekitar tahun 1399 di wilayah yang menjadi Kabupaten Wajo saat ini di Sulawesi Selatan. Penguasanya disebut Raja Wajo. Wajo adalah kelanjutan dari kerajaan sebelumnya, yaitu Cinotabi. Ada tradisi lisan, yakni Pau-Pau Rikadong dianggap sebagai kisah terbentuknya Wajo, yaitu putri dari Luwu, Wetadampali, yang mengidap sakit kulit kemudian diasingkan dan terdampar di Tosora. Selanjutnya dia bertemu dengan putra Arumpone Bone yang sedang berburu. Akhirnya mereka menikah dan membentuk dinasti di Wajo. Ada juga tradisi lisan lain yaitu kisah Labanra, seorang pangeran Sopeng yang merantau ke Sajoangi dan membuka tanah di Cinotabi. Sejarah Wajo berbeda dengan sejarah kerajaan lain yang umumnya memulai kerajaannya dengan kedatangan Tomanurung. Sejarah awal Wajo menurut Lontara, Sukuna Wajo dimulai dengan pembentukan komunitas di pinggir Danau Lampulung. Disebutkan bahwa orang-orang dari berbagai daerah, utara, selatan, timur, dan barat berkumpul di pinggir Danau Lampulung. Mereka dipimpin oleh seseorang yang tidak diketahui namanya, yang digelari dengan Puange Ri Lampulung. Puang Ri Lampulung dikenal sebagai orang yang bijak, mengetahui tanda-tanda alam dan tata cara bertani yang baik. Adapun penamaan Danau Lampulung dari kata Sipulung yang berarti berkumpul. Komunitas Lampulung terus berkembang dan memperluas wilayahnya hingga ke Saebawi. Setelah Puang Ri Lampulung meninggal, komunitas ini cair hingga tiba seseorang yang memiliki kemampuan sama dengannya, yaitu Puang Ri Tim Pengeng di Boli. Komunitas ini kemudian hijrah dan berkumpul di Boli. Komunitas Boli terus berkembang hingga meninggalnya Puang Ri Tim Pengeng. Setelah itu, putra mahkota Kedatuan Cina dan kerajaan Mampu, yaitu Lapauket, datang dan mendirikan kerajaan Cinotabi.
Adapun urutan Arung Cinotabi yaitu La Pauke Arung Cinotabi I yang diganti oleh anaknya We Panangareng Arung Cinotabi II. We Tendisui putrinya menjadi Arung Cinotabi III yang diganti oleh putranya La Patiroy sebagai Arung Cinotabi IV. Sepeninggal La Patiroy, adat Cinotabi mengangkat La Tenli Bali dan La Tenli Tipe sekaligus sebagai Arung Cinotabi V. Setelah itu, akarungeng kerajaan Cinotabi bubar. Warga dan adatnya berkumpul di Boa dan membentuk komunitas baru lagi yang disebut Lipu Telu Kajuru Ela. Tenli Tau menguasai wilayah Majauleng, La Tenli Peka menguasai wilayah Sabbamparu, dan La Matareng menguasai wilayah Takalala. Ketiganya adalah sepupu satu kali La Tenli Bali. La Tenli Bali sendiri setelah kekosongan Cinotabi membentuk kerajaan baru yang disebut Akarungeng Ri Penerang dan menjadi Arung Penerang pertama. Ketiga sepupunya kemudian meminta La Tenli Bali agar bersedia menjadi raja mereka. Melalui perjanjian Asi Janciengri Majauleng, maka dibentuklah kerajaan Wajok. La Tenli Bali kemudian diangkat sebagai raja pertama yang bergelar Batara Wajok. Ketiga sepupunya bergelar Pan dan Reng yang menguasai wilayah distrik yang disebut Limpo. La Tenli Tau menjadi Padanreng Ri Majauleng yang kemudian berubah menjadi Padanreng Beterpol pertama. La Tenli Peka menjadi Padanreng Sabbamparu yang kemudian menjadi Padanreng Talontenreng. Terakhir, La Matereng menjadi Padanreng Ri Takalala menjadi Padanreng Tua. Bahas tentang Kesultanan Buton. Kesultanan Buton terletak di Kepulauan Buton, Kepulauan Sulawesi Tenggara, Provinsi Sulawesi Tenggara. Pada zaman dahulu memiliki kerajaan sendiri yang bernama Kerajaan Buton dan berubah menjadi bentuk kesultanan yang dikenal dengan nama Kesultanan Buton. Nama Pulau Buton dikenal sejak zaman pemerintahan Majapahit. Pati Gajah Mada dalam Sumpah Palapa menyebut nama Pulau Buton. Empu Pravansa juga menyebut nama Pulau Buton di dalam bukunya Makawi Nagara Kertagama. Sejarah yang ingin diketahui orang bahwa Kerajaan Bone di Sulawesi lebih dahulu menerima agama Islam yang dibawa oleh Datuk Ki Bandang yang berasal dari Minangkabau sekitar tahun 1605 Masehi. Sebenarnya Sayyid Jamaluddin Al-Kubro lebih dahulu sampai di Pulau Buton, yaitu pada tahun 815 Hijriah atau 1412 Masehi. Ulama tersebut diundang oleh Raja Mulai, Sangnya, Aigola dan Baginda langsung memeluk agama Islam. Lebih kurang 100 tahun kemudian dilanjutkan oleh Syekh Abdul Wahid bin Syarif Sulaiman Al-Fatani yang dikatakan datang dari Johor. Dia berhasil mengislamkan Raja Buton yang ke-6 sekitar tahun 948 Hijriah atau 1538 Masehi. Riwayat lain mengatakan tahun 1564 Masehi. Walau bagaimanapun, masih banyak perikaian pendapat mengenai tahun kedatangan Syekh Abdul Wahid di Buton. Dalam masa yang sama dengan kedatangan Syekh Abdul Wahid bin Syarif Sulaiman Al-Fatani, diriwayatkan bahwa di Kalisusu salah sebuah daerah kekuasaan kerajaan Buton. Didapati, semua penduduknya beragama Islam. Selain pendapat yang menyebut bahwa Islam datang di Buton berasal dari Johor, ada pula pendapat yang menyebut bahwa Islam datang di Buton berasal dari Ternate. Dipercayai orang-orang Melayu dari berbagai daerah telah lama sampai di Pulau Buton. Mengenainya dapat dibuktikan bahwa walaupun bahasa yang digunakan dalam kerajaan Buton ialah bahasa Walio, namun dalam masa yang sama digunakan bahasa Melayu, terutama bahasa Melayu yang dipakai di Malaka, Johor dan Patani. Orang-orang Melayu tinggal di Pulau Buton. Orang-orang Buton termasuk kaum yang pandai berlayar seperti orang Bugis juga. Orang-orang Buton sejak lama merantau ke seluruh pelosok dunia Melayu dengan menggunakan perahu berukuran kecil yang hanya dapat menampung 5 orang, hingga perahu besar yang dapat memuat barang sekitar 150 ton. Kerajaan Buton secara resminya menjadi sebuah kerajaan Islam pada masa pemerintahan Raja Buton ke-6, yaitu Timbang-Timbangan atau Akila Panto atau Halu Oleo. Bagindalah yang diislamkan oleh Syekh Abdul Wahid bin Syarif Sulaiman Al-Fatani yang datang dari Johor. Menurut beberapa riwayat bahwa Syekh Abdul Wahid bin Syarif Sulaiman Al-Fatani sebelum sampai di Buton pernah tinggal di Johor. Selanjutnya bersama istrinya pindah ke Adonara, NTT. Kemudian dia sekeluarga berhijrah pula ke Pulau Batu Atas yang termasuk dalam pemerintahan Buton. Di Pulau Batu Atas, Buton, Syekh Abdul Wahid bin Syarif Sulaiman Al-Fatani bertemu Imam Pasai yang kembali dari Maluku menuju Pasai. Imam Pasai menganjurkan Syekh Abdul Wahid bin Syarif Sulaiman Al-Fatani pergi ke Pulau Buton menghadap Raja Buton. Syekh Abdul Wahid setuju dengan anjuran yang baik itu. Setelah Raja Buton memeluk Islam, Baginda langsung ditabalkan menjadi Sultan Buton oleh Syekh Abdul Wahid pada tahun 948 Hijriah atau 1538 Masehi. Mengenai tahun tersebut masih diperkaitkan karena sumber lain menyebutkan bahwa Syekh Abdul Wahid merantau dari Patani Johor ke Buton pada tahun 1564 Masehi. Sultan Halu Oleo dianggap sebagai Sultan Buton pertama, bergelar Sultan atau Ulil Amri dan menggunakan gelar yang khusus yaitu Sultan Koimuddin. Maksud perkataan ini ialah kuasa pendiri agama Islam.
bahas tadi. Kesimpulannya, pada abad ke-15 di Sulawesi berdiri beberapa kerajaan, di antaranya dari suku bangsa Makassar, yaitu Gowa dan Taro, dan Bugis yaitu Luwu, Bone, Santeng, dan Wajo. Dua kerajaan yang memiliki hubungan baik yaitu kerajaan Gowa dan Taro. Ibu kota kerajaannya adalah Gowa yang sekarang menjadi Makassar. Kerajaan ini pada abad ke-16 sudah menjadi daerah Islam. Masuk dan berkembangnya Islam di Makassar atas juga Datuk Ribandang atau ulama adat Minangkabau. Secara resmi, kerajaan Gowa Islam berdiri pada tahun 1605 Masehi. Presentasi kali ini kita juga mempunyai saran buat kalian di luar sana yang lagi nonton video ini. Sarannya yaitu kita perlu mempelajari sejarah kerajaan-kerajaan Islam dan kita perlu mengembangkan wawasan kita tentang sejarah, karena itu termasuk hal yang penting. Sekian, terima kasih.